Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan kisah informasi tentang akibat yang ditimbulkan jika kalian terlalu banyak makan odading. Nah, penasaran kan? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Iron Man. Rasanya anjing banget. Di awal film terlihat seorang pengusaha tajir karismatik bernama Tony Stark yang sedang diantar sepasukan kompi tentara melewati jalanan di sebuah gurun. Di saat Tony sedang berbincang-bincang dengan tentara yang mengawalnya, tiba-tiba mobil di depannya terkena bom dan meledak. Lalu seluruh kompi pasukan mendapat serangan hingga semuanya tewas. Tony Stark pun panik dan berlari menyelamatkan diri. Tony berniat untuk menelpon bantuan, tetapi sayang, di sampingnya sudah ada rudal yang tertancap dan bersiap meledak. Tony kaget karena rudal tersebut berasal dari pabrik senjatanya sendiri, Stark Industries. Rudal pun meledak mementalkan Tony hingga beberapa meter. Tony tetap bisa sadarkan diri, namun dadanya sudah penuh dengan darah. Tony pun terbangun dan dikelilingi oleh para teroris di sampingnya. Lalu scene flashback di 36 jam yang lalu, di mana Tony Stark sedang menghadiri sebuah pesta penyerahan penghargaan kemiliteran. Tony Stark yang sedianya dipanggil oleh Colonel Roach untuk menerima penghargaan malah tidak hadir ke acara tersebut hingga Obadiah Stane, rekannya yang memimpin Stark Industry, menggantikannya untuk mengucapkan pidato terima kasih. Di tempat lain, Tony sendiri malah hura-hura main dadu kopro ditemani para ladies guys. Setelah pesta tersebut, Colonel Roach menyusul Tony ke tempat judi memberikan penghargaannya secara langsung kepada Tony. Mereka berdua bersahabat dekat. Setelah itu, saat ia akan memasuki mobil, tiba-tiba ada seorang reporter yang bernama Christine memanggilnya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Awalnya yang ditanyakan hanyalah wawancara tentang dampak buruk pengembangan senjata milik Stark Industries. Namun karena SSI atau Speak Ihui dari Tony Stark dan kemampuan titisan Dewa Kucing Garong, akhirnya wartawan itu diajak main dokter-dokteran sama si Tony. Pagi harinya, Christine terbangun dan terpukau melihat pemandangan di rumah Tony. Christine mencari-cari di mana Tony. Tiba-tiba dari belakang wanita itu datang asisten Tony yang bernama Pepper Potts. Pepper memberi pakaian kepada wanita tersebut dan menyuruhnya pergi. Tony Stark ternyata berada di bengkel rumahnya mengutak-atik mesin mobil. Pepper menghampirinya dan mengingatkan bahwa Tony seharusnya menghadiri sebuah pertemuan. Pepper juga mengatakan bahwasanya Tony Stark ini masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Pepper juga sedikit menyinggung kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Tony pun menyuruh Pepper membeli hadiah sesuka hatinya memakai uang perusahaan. Seusai acara pagi hari itu, Tony langsung memacu mobilnya menuju pesawat pribadinya. Di dalam pesawat, Rhodes terlihat marah karena Tony terlambat sampai 3 jam. Tony yang cerdik akhirnya mengajaknya mabuk hingga Rhodes kembali bahagia lagi. Sesampainya di Afghanistan, Tony Stark bertemu dengan para jenderal untuk melakukan presentasi senjata buatan Stark Industries. Rudal-rudal canggih buatan Stark Industries yang bernama rudal Jericho pun diluncurkan. Setelah presentasi berakhir, Tony Stark melanjutkan perjalanan menaiki mobil, kembali seperti scene awal tadi. Selanjutnya, setelah terkena ledakan dan dadanya terluka terkena banyak serpihan pecahan bom, Tony Stark mendapatkan operasi intensif. Di dadanya ditempeli sebuah alat. Tony terbangun. Ia bingung ketika melihat seseorang yang sedang mencukur jenggotnya. Tony beranjak dari tempat tidur, tapi entah mengapa ada kabel-kabel yang menempel di tubuhnya. Tony membuka perban tersebut dan ia kaget karena di dadanya sudah terpasang sebuah benda asing. Tony pun bertanya apa yang terjadi kepada dirinya kepada orang yang ada di depannya. Dia bernama Yinsen. Yinsen menjelaskan bahwa di dalam dada Tony terdapat banyak sekali serpihan bom dengan racun palladium di jantungnya. Benda yang ada di dadanya adalah elektrik motor yang disambungkan pada aki mobil dan bisa menimbulkan medan magnet sehingga mampu menarik serpihan-serpihan bom dan racun palladium menjauh dari jantung Tony agar Tony bisa bertahan hidup. Di saat mereka berdua sedang berbincang-bincang, tiba-tiba muncul dari dalam sekelompok teroris yang meminta kepada Tony untuk membuatkan rudal Jericho untuk mereka. Tony pun menolaknya. Akhirnya para teroris menganiaya Tony dan mengantarkannya keluar. Tony kaget melihat persenjataan para teroris itu berasal dari pabriknya sendiri, Stark Industries. Teroris itu lagi-lagi meminta Tony untuk membuatkan rudal karena mereka memiliki semua bahan-bahan untuk membuatnya. Tetapi Tony yang masih sama dengan prinsip awalnya tetap menolak. Di dalam gua, Tony berpikir keras karena dia pasti akan dibunuh jika dia tidak mau membuat rudal untuk para teroris. Dan jika ia mau membuat rudal itu, ia belum tentu juga selamat. Tony kemudian menerima kesepakatan dan mau membuatkan rudal untuk para teroris itu. Para teroris kemudian menyediakan peralatan dan bahan agar Tony bisa memulai kerjanya. Ternyata,
Tony berbohong. Dia tidak membuatkan rudal untuk para teroris, tetapi malah membuat arc reactor sebagai pengganti elektrik motor yang ada di dadanya sehingga tidak perlu lagi membawa aki. Bahkan daya yang dihasilkan jutaan kali lebih kuat dari aki biasa. Tony kemudian menjelaskan kepada Yinsen bahwa ia akan membuat baju armor untuk melarikan diri. Singkat cerita, arc reaktor Tony sudah terpasang dan mereka berdua pun mulai membangun armor besi yang mereka sebut dengan Mark I. Para teroris yang selalu memperhatikannya akhirnya merasa curiga dan mendatangi bangsal itu. Ketua teroris tersebut yang sangat kecewa dengan Tony akhirnya menawan Yinsen dan mengancam akan menyiksa Yinsen. Tony yang iba memohon agar Yinsen dibiarkan tetap hidup dengan alasan bahwa Tony butuh bantuan Yinsen. Pimpinan teroris itu kemudian memberi kesempatan 1 hari lagi untuk Tony menyelesaikan rudal pesanannya. Setelah kejadian tersebut, Tony bekerja super keras hingga terciptalah Mark I. Yinsen membantu Tony memasang armor-armor itu di tubuhnya. Teroris itu yang tidak melihat Stark di bangsalnya mendatangi bangsal yang ternyata di pintu bangsalnya sudah dipasangi bom. Semua teroris yang ada pun mulai mengepung Tony, sedangkan Yinsen membantu Tony agar Mark I bisa digunakan. Yinsen yang melihat bahwa progresnya masih lama, akhirnya mengorbankan diri untuk mengelabui musuhnya. Ia pun terkepung. Di dalam bangsal, Mark I yang sudah siap akhirnya menghajar para teroris itu satu persatu. Tony melibas habis lawan-lawannya dan melihat Yinsen yang sudah sekarat. Tony pun melemparkan rudal ke arah ketua teroris itu. Tony yang sedih mengajak Yinsen untuk pulang dan bertemu keluarganya. Namun Yinsen yang sekarat sudah tidak kuat lagi. Yinsen memberi pesan terakhir agar Tony tidak menyia-nyiakan hidupnya. Yinsen pun tewas. Tony kemudian segera keluar dari gua itu. Tony membakar habis seisi lembah dan membunuh para teroris, hingga kemudian Tony Stark terbang dan berhasil menyelamatkan diri. Tetapi sayang, belum sempat kabur jauh, Tony terjatuh di tengah-tengah gurun dan memaksa ia mau tidak mau harus berjalan melintasi gurun itu. Beruntung muncul helikopter yang dinaiki Kolonel Rhodes dan menyelamatkannya. Kepulangan Tony disambut oleh Pepper, dan Tony berkata bahwa saat ini hal yang paling ia inginkan adalah membeli odading dan konferensi pers. Di dalam konferensi pers sambil makan odading, Tony Stark mengungkapkan pernyataan pahit bahwa Stark Industries tidak akan lagi menjual senjata. Seluruh wartawan dan Obadiah Stane kaget dengan hal tersebut. Di dalam pabrik, Obadiah menemui Tony di samping arc reaktor raksasa milik Stark Industries. Obadiah menjelaskan kepada Tony bahwa Stark Industries ini dari awal memang diciptakan untuk menjadi pabrik senjata. Tony membantahnya. Stark Industries bisa menjual teknologi lain seperti reaktor nuklir misalnya. Obadiah menertawakan ide Tony, lalu Tony pun menunjukkan bahwa arc reaktor bisa menjadi sumber daya yang baru. Obadiah pun ingin Tony menenangkan diri dan bersembunyi sementara waktu, biar urusan para direksi Stark Industries diurus olehnya. Di kediamannya, Tony Stark menelpon Pepper untuk membantunya. Tony meminta bantuan Pepper untuk menarik kabel arc reaktor di dalam dadanya dan menggantinya dengan arc reaktor baru buatannya yang lebih canggih. Di lain tempat di sebuah hanggar, Rhodes sedang memberi edukasi kepada para tentaranya, lalu tiba-tiba Tony Stark datang. Tony menawari Rhodes sebuah proyekan baru, tetapi Rhodes menolaknya dan menyuruh Tony untuk beristirahat lebih dahulu setelah apa yang telah terjadi. Malam harinya, Tony Stark bersama Jarvis, asisten artificial intelligence miliknya, untuk menggarap proyek Mark II dan memberi beberapa perbaikan-perbaikan yang lebih baik daripada Mark I sebelumnya. Di tempat lain, di sekitar gurun, para kelompok teroris mencoba untuk menggali sisa-sisa dari Mark I milik Tony Stark. Kembali ke tempat Tony, Tony memberikan tambahan-tambahan kepada kaki Mark II serta melakukan percobaan untuk armor barunya ini. Namun pada percobaan pertama, hasil tidak semulus seperti apa yang diharapkan. Tony yang pantang menyerah terus melakukan perbaikan-perbaikan kepada armornya ini. Di saat sedang bekerja, Pepper memberitahu kalau Obadiah menunggunya di atas. Tony pun naik ke atas dan bertemu dengan Obadiah Stane. Obadiah serta Pepper menjelaskan bahwa saham Stark Industries turun drastis dan berharap Tony melakukan sesuatu. Tetapi Tony tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa Tony lah yang dapat menentukan arah perusahaannya dan kemudian kembali masuk ke dalam bengkel untuk melanjutkan pekerjaannya. Tony lagi-lagi menguji coba Mark II. Kali ini kaki dan tangan dari Mark II yang diuji coba. Hingga akhirnya Tony Stark pertama kali dapat terbang ke sana kemari menggunakan armor itu. Setelah percobaan yang keren tersebut, Jarvis memasang cover untuk Mark II dan Tony mulai mencoba helm dan teknologi dari Mark II. Tony mencoba untuk terbang ke sana kemari menggunakan Mark II. Tony senang bukan main dan mencoba untuk terbang menembus atmosfer. Tetapi sayang, pada ketinggian tertentu, Mark II membeku dan mengalami gangguan. Tony pun terjatuh dari ketinggian. Di detik-detik akhir sampai di tanah, Mark II bisa menyala lagi dan membawanya kembali pulang ke rumah, walaupun dengan menjebol atap.
Seusai percobaan, Tony melihat paket dari Pepper yang ternyata adalah arc reaktor lamanya yang diberi kotak layaknya cindera mata sebagai kenang-kenangan. Di markas para teroris itu mencoba untuk menyusun kembali baju Mark I milik Tony Stark. Di dalam kediamannya, Tony mendesain ulang armornya agar bisa bertahan di suhu ekstrim dan tidak membeku. Tony menyuruh Jarvis memberikan simulasi jika armornya menggunakan campuran emas titanium. Muncul gambar Mark III yang berwarna emas. Tony yang tidak suka menyuruh Jarvis menambahkan aksen warna merah pada Mark III dan menyuruh Jarvis mencetaknya. Sambil menunggu, Tony memacu mobilnya menuju suatu tempat dan bertemu dengan Obadiah di sebuah pesta. Di dalam pesta, Tony bertemu dengan seorang agen yang mengaku berasal dari S.H.I.E.L.D. Tetapi Tony tidak fokus dengan perkataan agen itu, malah tergoda dengan penampilan Pepper Potts. Tony kemudian mengajak Pepper untuk berdansa. Saat berdansa, Pepper terlihat canggung. Mereka pun berbincang berdua di atas atap. Di sana Pepper mengaku tidak enak jika dilihat oleh karyawan yang lain. Tony kemudian pergi mengambilkan minum di bar. Di dalam bar, Tony bertemu Christine. Christine menunjukkan foto-foto senjata Tony yang masih saja beredar di seluruh dunia. Tony langsung menemui Obadiah dan bertanya mengenai senjata-senjata buatan Stark Industries yang masih saja beredar. Tetapi Obadiah malah mengalihkan pembicaraan. Tony kemudian pulang ke rumahnya. Sambil mengutak-atik lengan Mark III, Tony melihat berita tentang kota Gulmira yang hancur lebur oleh serangan teroris yang menamai diri mereka kelompok 10 cincin. Dan dia melihat rudal buatan Stark Industries di layar TV. Setelah Tony selesai mengutak-atik lengan Mark III, Tony pun mencobanya dan kini lengan armornya mampu digunakan untuk menembak. Tony kemudian memakai Mark III secara lengkap. Tony yang teringat berita di TV tadi langsung terbang menggunakan Mark III menuju Gulmira. Keadaan di Gulmira memanas. Teror para teroris memenuhi seisi kota, bahkan tega menyakiti seorang ayah di hadapan keluarganya. Tetapi teror tersebut tak berlangsung lama karena Tony datang dan langsung menghabisi seluruh teroris yang ada di sana menggunakan persenjataan yang ada di dalam Mark III. Setelah dari Gulmira, Tony terbang mengincar rudal Jericho untuk dihancurkan. Tetapi sayang saat ia terbang, ia tertembak misil dari tank dan terjatuh. Tony pun mampu bangkit kembali dan menghancurkan tank yang ada di depannya. Tony melanjutkan misinya untuk menghancurkan rudal Jericho milik para teroris dan kemudian pergi. Scene pun berpindah ke pusat komunikasi Amerika. Di dalam pusat komunikasi, mereka mendeteksi benda asing yang terbang di atas pangkalan militer Amerika. Karena mereka belum tahu akan teknologi terbaru dari Tony, mereka semua pun bingung benda apa yang terbang tersebut. Hingga akhirnya mereka memanggil Rhodes. Rhodes kemudian menghubungi Tony dan Rhodes memberi kabar bahwa gudang persenjataan yang ada di dekat tempat Tony ditawan dulu telah hancur. Dan Rhodes bertanya apakah ada alat-alat berteknologi tinggi di sana. Tony menjawab tidak tahu. Dan akhirnya Rhodes yang tidak tahu bahwa itu adalah Tony Stark mengirimkan 2 pesawat tempur untuk menghancurkannya. Tony yang diikuti 2 pesawat terbang ke sana kemari dan menghindari rudal-rudal serta tembakan-tembakan dari Angkatan Udara Amerika. Tony yang terhimpit segera menelpon kembali Rhodes dan mengaku bahwa benda itu adalah dirinya sendiri dan apesnya Tony sempat menabrak sayap pesawat tempur itu hingga pesawat tersebut jatuh. Pilot pesawat itu pun segera keluar dari pesawat dan Tony Stark yang melihatnya segera menolong pilot itu. Beberapa saat kemudian, Rhodes langsung memberi konferensi pers memberikan informasi bahwa beberapa saat lalu terjadi kecelakaan pesawat yang hancur karena latihan. Di dalam kediaman Tony, Pepper kaget melihat Tony sedang melepas armornya. Di lain tempat, ternyata Obadiah Stane bertemu dengan kelompok teroris 10 cincin. Dan Obadiah ini ternyata adalah orang yang mensuplai senjata-senjata Stark Industries ke kelompok teroris itu. Obadiah meminta ketua teroris itu untuk memperlihatkan serpihan-serpihan armor Tony yang dulu. Obadiah kemudian melumpuhkan ketua teroris itu menggunakan sebuah alat. Saat Obadiah keluar dari tenda, semua teroris yang ada di sana dibantai oleh Obadiah dan menyuruh stafnya menyiapkan lab khusus untuk mempelajari serpihan-serpihan armor yang ditinggalkan oleh Tony. Tony yang ada di rumahnya meminta tolong Pepper untuk menghack data Stark Industries yang saat ini masih saja menjual senjata secara rahasia. Pepper tidak tega karena hal semacam ini malah akan membuat Tony bunuh diri dan Pepper mengancam akan mengundurkan diri. Tetapi Tony terus merayunya hingga akhirnya Pepper mau melakukan hal itu. Beberapa saat kemudian, Pepper akhirnya sampai di kantor Stark Industries dan membuka file bernama Sektor 16 yang memperlihatkan desain-desain armor mirip seperti milik Tony Stark. Pepper pun lalu berpindah ke folder lain dan melihat tayangan para teroris yang menawan Tony dan menyebut nama Obadiah sebagai orang yang melakukan rencana penculikan Tony. Pepper menyalin semua file itu ke dalam flash disknya. Belum juga selesai menyalin data, tiba-tiba Obadiah datang dan Pepper pun kaget. Pepper menyembunyikan apa yang sedang ia lakukan. Beruntungnya Obadiah tidak tahu bahwa Pepper sedang menyalin beberapa file dan baru ketahuan ketika Pepper sudah keluar dari kantor.
Obadiah yang panik mendatangi sektor 16 miliknya. Di sana, para ilmuwan anak buah Obadiah masih kesulitan membuat ark reaktor berukuran kecil untuk armor miliknya. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah, saat sedang santai, tiba-tiba Tony dilumpuhkan oleh Obadiah dengan alat miliknya. Obadiah mengaku bahwa dirinya lah yang merencanakan penyekapan Tony di dalam gurun. Dia ingin melenyapkan Tony dan menguasai Stark Industries. Obadiah pun akhirnya mengambil ark reaktor milik Tony Stark dan segera pergi. Pepper yang panik menghubungi Rhodes untuk menemui Tony karena Tony tidak bisa dihubungi. Sedangkan Tony yang sudah pulih berjalan dengan susah payah untuk mengambil ark reaktor bekas yang dimasukkan ke dalam kotak oleh Pepper. Dengan bantuan Jarvis, Tony mampu meraihnya. Di tempat lain, Obadiah memasuki sektor 16 dan memasangkan ark reaktor yang dia dapat ke dalam tubuh armor raksasa miliknya. Di dalam kediaman Tony, Rhodes yang sudah sampai di sana membantu Tony untuk bangun dan bersiap-siap memakai armor lalu pergi menyusul Pepper. Sementara itu, Pepper dan beberapa agen mencari-cari di mana Obadiah di dalam sektor 16. Ternyata Obadiah sudah masuk ke dalam armornya dan menghancurkan seisi lab serta mengejar Pepper. Tony yang sedang terbang menganalisa kekuatan dari Mark I dan menghubungi Pepper agar ia pergi dari tempat kejadian. Dan benar saja, Obadiah tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan bersiap untuk menembak Pepper. Tetapi Tony turun dari langit dan menabrak Obadiah. Mereka berdua pun bertarung. Di awal pertempuran, Tony sempat dibanting dan dikalahkan. Tony yang melihat armor Obadiah juga bisa terbang, kemudian memiliki ide untuk membawa Obadiah terbang ke ketinggian maksimum. Setelah sampai di ketinggian maksimum, armor Obadiah pun membeku dan terjatuh begitu saja. Sedangkan armor Mark III milik Tony mampu bertahan, tapi sumber daya dari ark reaktor bekas yang dipakai Tony terlihat mulai menipis dan harus bersusah payah menggunakan sisa-sisa tenaga miliknya untuk mendarat. Sampai di bawah, secara mengejutkan ternyata Obadiah masih selamat dan kembali menyerang Tony bertubi-tubi. Tony mencoba untuk bertahan. Tony kemudian menyuruh Pepper untuk meledakkan ark reaktor raksasa di bawah mereka. Tony pun kembali memancing Obadiah untuk mengikutinya tepat di atas ark reaktor raksasa. Dan di saat yang tepat, Tony menyuruh Pepper untuk menekan tombol penghancuran ark reaktor. Setelah ditekan, terjadi reaksi. Tony terlempar dan Obadiah terkena tembakan radiasi dari ark reaktor, membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh masuk ke dalam ark reaktor. Lalu tempat itu pun meledak, menghancurkan semuanya. Keesokan harinya, Tony Stark bersiap-siap untuk menghadiri konferensi pers sambil membaca koran yang geger penampakan sang Iron Man di saat kejadian ledakan reaktor nuklir di Stark Industries. Seorang agen S.H.I.E.L.D. yang semalam membantunya menyuruh Tony untuk berbohong mengenai kejadian semalam seolah-olah Tony tidak berada di tempat kejadian. Namun di dalam konferensi pers itu, Tony Stark malah menyebut bahwa dirinya lah manusia berkostum yang disebut Iron Man itu. Semua orang pun kaget. Di dalam cuplikan akhir film, Tony Stark kedatangan Nick Fury yang menawarinya proyek bernama Avengers. Dan berakhirlah rekap film Iron Man ini guys. Semoga kalian terhibur.